Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Saiful Husna dengan NIM 2550191200. Saya dari kelas F. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mind mapping, prinsip dasar analisis kualitatif senyawa kimia. Pertama, pengertian. Analisis kualitatif dengan cara untuk mengetahui adanya identifikasi ion atau gugus tertentu dalam suatu sampel tanpa menentukan kadarnya. Tujuannya untuk mengetahui keberadaan ion atau gugus tertentu dalam sampel, membedakan senyawa yang satu dengan yang lain. Kemudian menentukan golongan kadar atau posisi suatu ion dalam sistem analisis. Kemudian prinsip dasar berdasarkan reaksi kimia spesifik yang menghasilkan perubahan yang dapat diamati. Kedua, perubahan dapat berupa endapan, perubahan warna, bau, gas, atau nyala api. Kemudian yang ketiga, reaksi harus selektif atau spesifik dan sensitif. Kemudian ada syarat reaksi kualitatif. Yang pertama, selektif, hanya bereaksi dengan ion atau gugus tertentu. Kemudian sensitif, dapat mendeteksi dalam jumlah kecil. Yang ketiga, spesifik, hasil positif hanya disebabkan oleh ion atau gugus tersebut. Yang keempat, reproducible atau hasil dapat diulang dan konsisten. Kemudian ada jenis-jenis pengamatan. Yang pertama ada endapan, yang kedua ada perubahan warna, yang ketiga ada gas, yang keempat ada nyala api, dan yang terakhir ada kompleks atau larutan berwarna. Kemudian tahapan analisis kualitatif. Yang pertama, mempersiapkan sampel sebagai pelarut atau pengasaman. Yang kedua, uji pendahulu atau warna awal. Yang ketiga, analisis sistematik pemilihan kation dan anion. Yang keempat, uji konfirmasi dengan reaksi spesifik. Yang kelima, pengamatan hasil. Dan yang keenam, membuat kesimpulan. Yang ketujuh, ada sistematika analisis kualitatif. Yang pertama ada analisis kation, pemisahan berdasarkan kelarutan endapan dalam reaksi golongan klasik, golongan 1, yaitu ada Ag+, Pb2+, Hg2+. Kemudian golongan 2 ada Pb2+, Cu2+, Hg2+, Bi3+. Golongan 3 ada Fe3+, Al3+, Cr3+. Kemudian ada golongan 4 Zn2+, Mn2+, Ni2+, Co2+. Golongan 5 Ca2+, Sr2+, Ba2+. Kemudian golongan 6 ada Mg2+, Na+, K+, NH4+. Kemudian analisis anion, pemisahan berdasarkan pembentukan asam lemah atau gas kompleks. Contoh pengujian halida, yaitu contohnya ada Cl-, Br-, imin menjadi AgNO3. Terus sulfat SO4 2-, BaCl2, karbonat CO2 3 2-, asam encer, nitrat NO2 3-, uji cincin coklat, fosfat PO4 3-, NH4 2 MnO4, sulfida S2-, PbAc2. Kemudian reagen dalam analisis kualitatif. Reagen harus murni, stabil, dan tidak mengandung pengotor. Contoh reagen pada umumnya ada HCl encer, H2SO4 encer, NaOH, NH4OH, AgNO3, BaCl2, NH42S,
dan lain-lain. Kemudian, faktor yang mempengaruhi ada konsentrasi ion, pH larutan, suhu, adanya ion pengganggu, dan urutan penambahan reagen. Kesimpulannya, analisis kualitatif didasarkan pada reaksi kimia spesifik yang menghasilkan perubahan yang dapat diamati dengan menggunakan reaksi yang tepat dan prosedur sistematik. Keberadaan ion atau gugus tertentu dalam sampel dapat diidentifikasi secara akurat. Catatan pentingnya, gunakan alat bersih untuk menghindari kontaminasi. Lakukan uji konfirmasi untuk memastikan hasil. Catatlah semua pengamatan dengan teliti. Keselamatan kerja yang diutamakan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.